di saya start baru sekitar bulan Agustus kemarin. Ini di Fakultas Kehutanan, terutama di Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan. Kebetulan saya S3 saya dulu selesaikan di China, kebetulan di Northeast Forestry University, College-nya Life Science. Departemennya sebenarnya lebih ke arah forest bioengineering, namun saya banyak memang nggak bermain sih, lebih meneliti, banyak fokus pada epigenetik stem cell, sebenarnya plant stem cell epigenetik, mulai dari regenerasi. Regenerasi ini sebenarnya salah satu part dari disertasi saya. Sebenarnya ada 3 part: regenerasi, shoot stem cell, sama flower meristem, shoot meristem sama flower meristem. Jadi hari ini mungkin saya akan coba share 10 menit seperti apa sih sebenarnya epigenetik itu sendiri, walaupun memang tidak terlalu banyak update, sebenarnya lebih ke era epigenetik, dan judul epigenetic regulation and plant regeneration itu sebenarnya terlalu berani sebenarnya dari saya, karena masih banyak misteri sebenarnya di topik tersebut. Ini bisa saya lanjut, Mas, apa gimana? Oh iya, silakan Bapak. Sepertinya ada Iya, bocor mic-nya. ya, oke, baik. Mungkin saya izin share screen, Mas, ya. Ini kayaknya saya belum diizinkan ini share. Monggo ini kan. Oh, Oke, baik. Terima kasih. Saya coba share, semoga tidak tertutup apa-apa. Iya, semoga terlihat. Saya coba full screen. Oh, kebalik naruh. Sebentar ya. Saya kebalik naruhnya. Oke. Semoga sudah terlihat ya full screen-nya, atau tidak? sudah terlihat Pak Omi. Oke, full screen-nya sudah terlihat ya. Ya, biasanya tuh ada yang nutup-nutupin biasanya. Ya, ada yang Ya, tertutup sedikit sih Pak, sebelah kanan. ya. Kalau gini udah aman. Sudah di atasnya sedikit sih, Pak, tapi tidak apa-apa. Oh iya, karena ini harus di hide. Oke, baik. Floating meeting control saya. Ini udah aman? Di bagian tengahnya mungkin, Pak. Tapi sudah aman sih. Oke. Sudah ya, sudah oke ya. Oke, baik. Saya izin mulai. Oke, di sini judulnya lebih ke sini, lebih kayak epigenetic regulation apa regeneration. Di situ ada nama saya. Mungkin sebelum masuk ke situ, saya mungkin memang agak banyak eh, gambar yang akan saya tampilin. Ini kebiasaan saya semenjak di S3 ya. Semenjak di S3 saya terbiasa seperti ini. Diminta profesor saya harus selalu seperti ini. Picture by pictures, explain the pictures, sama beberapa citasi. Nah, ini sebenarnya regenerasi tumbuhan yang biasa kita ketahui ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 tipe regenerasi Pak biasanya. Omi, sepertinya Monggo. belum full presentation slide. Mungkin Siap, jadi siap, kecil. siap. Sebentar ya, saya coba stop share dulu. Terus ini saya coba full screen. Sebentar, terus ini gimana? Aman? Baik, sudah aman tapi tertutup sebagian sebelah kirinya Ya, sedikit. Sudah oke, aman. sudah. Ya, so ini ada 4 tipe regenerasi tumbuhan sebenarnya yang kita ketahui. Di sini biasanya ini buat Bryophyta, mungkin saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan ke sana karena itu memang biasa yang dilakukan di Bryophyta. Kalau ini di root tip regeneration, sebenarnya kalau kita coba cari-cari informasi tentang de novo regeneration, root tip regeneration, biasanya akan muncul paper-paper seperti ini, di mana eksperimen yang mereka lakukan biasanya mereka cutting eh, apa ya bahasanya ya, root cap ya, mereka cutting root cap karena sebenarnya di root cap itu ada yang namanya question center. Jadi di situ stem cell
stem cell atau meristem dari akar itu ada di situ. Ketika itu di-cut, tidak ada meristemnya, tidak ada resep akarnya, itu tidak ada stem cell-nya, dia akan beregenerasi kembali dan akan membentuk stem cell itu sendiri. Itu sih sebenarnya apa yang dimaksud dari yang apa root-tip regeneration. Yang berikutnya yang C ini de novo organ regeneration. Ini biasanya teman-teman kultur jaringan paling sering nih ngerjain kayak begini. Mereka menggunakan beberapa explant, terus nanti explantnya mereka apa namanya? Mereka induksi di kalus, atau biasanya kalau kita gunakannya kalus indus medium. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah terbiasa apa menggunakan plantlight. Kita biasa, saya dulu bekerja di Cina itu kita menggunakan Arabidopsis thaliana karena kebetulan itu tanaman model yang kita gunakan. Sini ada kalus indus medium, terus nanti kita pindahkan ke shoot indus medium atau root indus medium, ya tergantung kita mau arahin kemana, ke pucuk atau ke akar. Lalu berikutnya ada direct shoot induction. Ini direct shoot induction biasanya kita pakainya akar. Kita eksperimen ini biasanya kita gunain akar, merubah switch antara stem cell akar menjadi stem cell pucuk. Itu saja sih konsepnya dengan menggunakan hormon. Biasanya kita pakai 2IP di sini. Nanti terjadi reprogramming. Nah, wah, kayaknya banyak yang on nih mikir. Oke, but fine. So, reprogramming itu sebenarnya kunci. Kata-kata reprogramming ini sebenarnya itu di mana epigenetik itu ikut serta itu di situ, di kata-kata itu reprogramming. Nanti dia berubah jadi apa? Meristem berubah jadi meristem pucuk, stem cell-nya jadi stem cell pucuk, terus nanti akhirnya membentuk satu individu baru. Kalau yang berikutnya somatic embryogenesis, ini juga biasanya teman-teman kultur jaringan sangat sering menggunakan hal ini. Di sini biasanya kita pakai zygotic embryos, pakai 2,4-D biasanya teman-teman kultur jaringan pasti paham. 2,4-D itu apa, 2,IP itu apa. Itu buat menginduksi halus, embryonic halus, terus nanti somatic embryogenesis, effects, dan akhirnya selesai menjadi individu. Namun apa kali ini saya karena apa namanya coveragenya cukup gede, jadi saya fokus di satu ini saja. Kita akan bicara soal de novo saja. De novo regeneration saya ada, de novo organogenesis karena itu yang paling dekat sama kita, sama saya terutama banyak bermain di kultur jaringan dulunya, banyak bermain di kultur jaringan sehingga ketika S3-nya masuk menyelam lebih dalam lagi seperti apa genetiknya, genetik molekular mekanismenya itu seperti apa sih gitu. Dari mulai kita motong eksplantnya sampai dia jadi individu tuh gen-gennya apa aja yang bekerja di situ. Ini saya copy dari ini Sugimoto, teori Sugimoto. Ini salah satu starter awal saya sebenarnya dari tulisan beliau Koru Sugimoto, tapi bukannya 2019, tahun 2010. Dari situ itu dari start semuanya. Lalu berikutnya sebelum kita ngomongin regeneration, sebelum kita ngomongin epigenetik, karena epigenetik banyak bicara soal gen, sehingga kita harus tahu apa saja gen-gen yang ada di situ. Nah, ini kita ngomongin soal plant stem cell dulu. Jadi plant stem cell ini seperti sama hewan. Ya, konsep itu sebenarnya dari animal sebenarnya. Di mana dia punya ability untuk memperbaharui, to renew themselves and regenerate their cells. Itu sih apa konsep itu sih sebenarnya plant stem cell itu apa. Nah, kalau di tumbuhan itu sendiri, sebenarnya stem cell ini ada yang terbentuk secara embryonik ya, embryonic stem cell, di mana memang stem cell itu sudah terbentuk sejak di embrio. Biasanya ada dua stem cell yang sudah terbentuk, yaitu stem cell pucuk dan stem cell akar. Kalau di sini kita bisa lihat ada shoot stem cell, saya nggak tahu gimana cara bikin itunya ya, laser dan segala macam. Ya, biasanya ada di shoot stem cell yang ini. Ini sudah ada di embrio, terus juga nanti ada juga yang namanya root stem cell. Nah, warna-warna ini di dalam ini itulah ada gen-gen yang di dalamnya yang sudah aktif di situ. Salah satu gen yang sudah aktif itu namanya WUSL, WUS biasanya kalau teman-teman lihat itu Jerman banget sih bahasanya WUSL. Terus juga ada root juga masih sama, terus juga ada nama plethora expression. Jadi akan banyak nama gen yang akan keluar dan itu memang harus sering kita pahami dulu satu persatu. Nah,
Berikutnya ini saya rasa para teman-teman di sini, para dari sini sudah tahu akar itu yang mana, pucuk itu seperti apa bentuknya, bagian-bagiannya adanya apa saja. Nah, biasanya ini kita sampaikan kalau di akar itu biasanya kan terbagi tiga ya. Ada stem cell niche di sini yang biasanya ada question center yang biasanya cuma ada dua atau empat. Kalau dua dan dua dimensi itu berarti dua sel. Kalau kita empat tiga dimensi berarti ada kalau nggak salah ada empat sel di situ question center. Lalu di sini ada peripheral zone, apa? Peripheral zone ini ya di situ setelah dia jadi stem cell, saya biasanya bisa ngomongnya transition zone atau biasanya di sini juga ada disebut transition zone di mana sel di situ ya kalau secara konsep regenerasi di situ nanti akan banyak bisa berubah ke differentiated zone. Di sini differentiated di mana sel itu sudah berdiferensiasi. Itu sama konsepnya seperti di pucuk. Pucuk itu biasanya ada yang nama stem cell niche di sini di atas ini banget. Terus nanti ada kalau di pucuk bukan question center tapi OC organizing center. Biasanya ada gen yang mencirikan di situ. Dia akan jadi indikator. Ada gen yang mengindikasi kalau di situ adalah organizing center. Terus nanti ada peripheral zone. Nanti ada differentiated zone. Ini, nah ini adalah gen-gen yang ada. Umumnya mau dia di pucuk, akar, even batang ya, batang kalau kita bicara soal kambium dan segala macam, gennya selalu sama, bukan sama, satu family. Gennya selalu satu family. Yang jadi penciri stem cell itu biasanya Wushel, yang ini, WUS. Nah, gennya punya family. Salah satu family-nya ini juga jadi dia yang tadi saya bilang indikator stem cell, di mana ada stem cell, stem cell itu adalah di mana Wushel itu terekspres. Jadi pencirinya adalah Wushel itu ekspresi gen itu yang menentukan itu stem cell atau tidak. Bukan selnya, tapi ekspresi gennya. Itu yang nentuin. Ini Wushel ini dia transcription factor, ya. Nah nanti biasanya di atasnya yang jadi uh, apa ya? Ada refresher. Wushel ini dia akan mengaktifkan stem cell itu mengaktifkan meristem di atas. Itu namanya clavata. Di sini kita lihat ada clavata 3. Ini peptide, jadi ini peptide, ini hanya bentuk peptide saja. Nanti dia karena dia peptide, jadi dia tugasnya ini jadi merefresh Wushel. Refresh Wushel agar jumlah sel stem cell itu nggak akan kebanyakan, nggak akan terlalu sedikit, jadi stays di situ. Stays yang guys itu. Jadi ini kita biasanya kenal dengan negative feedback loop. Negative feedback loop, ya di mana ada aktivasi, di mana ada repression. Nah, karena ini peptide, tapi harus ada reseptor. Reseptornya kita ngomongnya alpha-1, alpha-2. Nah, itu bisa reseptor kinase. Di sini atau Corena. Nah, ini biasanya jadi Wushel aktif, Wushel akan produce proteinnya karena dia transcription factor, berarti dia mengaktifkan yang lain atau merepress yang lain, dia bakal mengaktifkan clavata-3. Nanti clavata-3 akan terexpress dan terexpress nanti peptide-nya akan ada di sini di apa bahasanya di reseptornya. Nanti reseptor ini akan memberikan signal untuk merepress ekspresi dari Wushel itu sendiri. Itu negatif itu. Itu kalau di pucuk. Kalau di akar, family dari Wushel itu disebutnya Wox. Wushel Homeobox, kalau nggak salah ya. Wushel Homeobox 5. Ada banyak Wushel. Sebenarnya ada banyak Wox. Wox 5 ini penciri question center di akar. Jadi dia kalau misalnya kita ketemu Wox ekspresis itu, maka di situ adalah stem cell. Itu adalah stem cell akar. Dan gitu aja kita nyarinya. Ini mungkin agak mulai dipahami karena gen-gen ini akan diulang-ulang terus sampai saya dulu sampai mau bilang bosan juga bosan, tapi ya itu gen-gen yang akan terus diulang. Nah, di sini aktivatornya biasanya Cli40. Cli40 ini satu family dengan clavata-3 tadi. Jadi clavata-3, clavata-1, Cli40 itu satu family. Satu family dia juga peptide, dia ada kinase-nya ACR4. Nanti tugasnya merepress Wox5. Jadi konsepnya sama, negative feedback loop. Ini kalau di akar. Nah, karena saya di botanan biasanya kita ada pohon-pohon, ada kambium. Nah, di sini ini kalau konsep ini kita ngomongin biasanya wood formation ya. Wood formation itu ada phloem, prokambium, xylem. Nah, jadi gimana caranya? Ini sebenarnya saya masih karena saya dulu tidak terlalu banyak bermain di sini. Sebenarnya ada nah ini kalau di kambium, kalau di batang itu di phloem dia kli yang di expect adalah Cli41. Cli41 ini akan
peptide juga. Dia akan ada reseptornya TDR atau fiksi. Mungkin kalau teman-teman yang belajar soal wood formation tuh udah mulai masuk ke gennya itu Q41, fiksi, WOX5, 3 gen itu. Karena itu nanti yang memaintain cambium, stem cell di situ, meristem di situ tuh dikontrol oleh 3 gen itu. Nanti dia akan mengaktifasi WOX5 di mana dia akan merepress differentiation nanti di situ. Itu konsepnya. Tapi yang akan kita bicara adalah ini saja. Ya, tadi kita hanya bicara soal de novo organogenesis atau organogenesis. Berikutnya kita akan hanya bicara dua ini, pucuk dan akar dan gennya yang ada di situ. Karena kita akan banyak bicara soal itu. Ini whole things. Ini kalau saya dulu S3, ini tuh udah kayak di luar kepala. Ini ngaktifin apa, ini seperti apa, ini daerahnya kemana, hormon apa yang akan menegasikan ini, hormon ini nanti bindingnya kemana, nanti dia akan narik kemana dan segala macam. Ini kayak udah di luar kepala yang ada di sini. Dulu, setelah saya lulus berat juga kita belajar ini lagi. So ini sebenarnya molecular mechanism on plant stem cell nih. Jadi yang di pucuk sederhananya adalah kalau di pucuk itu ada clavata tree, ada Wuschel, nanti dia repress, Wuschel akan aktifin clavata 1, clavata tree, dan begitu seterusnya. Sebenarnya ada banyak gen di situ. Ini whole things. Kalau di sini sudah masuk hormon di situ. CK, CK itu sitokainin. Sitokainin itu dia aktivator. Dia sebagai dia positif, bukan aktivator. Jadi dia positif ke Wuschel. Sehingga kenapa kalau misalnya teman-teman di kultur jaringan, biasanya kalau mau induksi pucuk, pakainya sitokinin. Karena seperti itu memang konsepnya. Namun tidak langsung seperti itu, karena sitokinin ini dia harus binding ke salah satu aktivator dari usul itu sendiri namanya ARR. Kalau di Arabidopsis kita nyebutnya ARR, Arabidopsis respon regulator. Nanti dia binding ke situ. Namun ada dua tipe ARR, type A dan type B. Nah, itu nanti type A ini dia lebih negatif ke usul, tapi type B ini yang positif ke usul. Jadi ada banyak putaran-putaran di situ yang memang kita harus coba pahami. Dan oksin seperti apa? Oksin itu negatif ke ARR. Sehingga itulah kenapa kalau kita pakai oksin di satu ini bukan pucuk yang jadi tapi malah jadi akar karena dia akan merepress ARR itu sendiri ketika ekspresi Arabidopsis respon regulator itu turun maka ekspresi usul ini dia akan tidak terlalu stabil di situ. Jadi bahkan dia tidak akan ada di situ kalau kita ngomong regenerasi karena tidak ada yang pengaktifnya di situ. Namun kalau kita ngomong regenerasi ada dan tidak ada itu epigenetik. Karena epigenetik itu on sama off. Nah, kalau udah ngomongin on off itu pasti epigenetik. Karena itu udah bukan masalah sequence lagi. But nanti kita akan bicara ke situ. Kalau di akar sama ada gen-gen lagi namanya scarecrow di sini. Scarecrow, kalau teman-teman tahu scarecrow, ya dulu yang pernah nonton film ya. Scarecrow ini kan yang apa di lahan jagung gitu ya, yang biasanya buat nakut-nakutin gagak. Nah itu disebut scarecrow di sini. Di sini ini dia magen kalau di apa namanya salah satu nama gen namanya scarecrow. Dia pengusaha ekspresnya itu agak deket tip, tapi dia tidak. Saya cukup lupa pola ekspresinya. Nanti bisa kita lihat setelah ini. Nanti ada WOX5, ada 340, ARF. ARF ini auxin response factor. Jadi kalau auxin kita tambahkan oksin itu tidak langsung bisa tidak tiba-tiba ngejadiin apa. Ada step by step yang panjang banget. Oksin nanti harus ada reseptornya, biasanya TIF, F-box ya kalau misalnya teman-teman genetik saya yang sering bicara. Ada TIF, terus nanti dia ada namanya IAA sebagai repressor yang dia harus nge-ubiquitin si IAA ini nanti baru eh, IA itu yang bakal binding ke ARR sehingga ARR ini bisa aktif dan akhirnya bisa mengaktifasi downstream gennya, downstream expression gen di bawahnya. Itu. Jadi banyak banget oksin. Jadi oksin dan sitokinin itu tidak, kalau misalnya teman-teman tahu mereka ini kontradiktif, eh, apa namanya bekerjanya berkebalikan bukan karena chemically mereka berkebalikan, tapi karena genetically molekular mekanisme mereka yang memang berlawanan. Ada hal-hal yang saling menegasikan, ada hal yang saling mempromoting.
Itu di sini juga sama. Ini saya sengaja kasih kasih hal-hal ini nama-nama gen ini karena nanti ketika epigenetik, iya epigenetik kita nggak bakal ngomongin gennya lagi. Gen ini kita sudah tahu apa mekanismenya sudah clear di mana. Karena epi itu dalam artian epi itu di atas sesuatu yang di atas gen. Jadi gen sudah selesai ya. Berarti kita tinggal ngomong yang apa yang ada di atasnya, apa yang pengaruh di atasnya. Tapi nanti kita teruskan. Semoga gen-gen ini ngeh nih sudah mulai paham. Ada Wushel, Wushel itu kunci stem cell, shoot stem cell, di mana kalau misalnya teman-teman kultur jaringan, teman-teman yang bermain di plant regeneration, itu yang harus tahu. Itu aktif atau belum sih gen itu di tanaman di expand kita ini, di halus kita ini, udah aktif atau belum sih? Kalau itu belum aktif, berarti nggak bakal ketemu tuh wujudnya. Nggak bakal tumbuh tuh apa organ berikutnya. Gitu. Itu sih konsepnya. Kalau yang satu lagi, Box5. Box5 itu adalah marker untuk stem cell akar. Jadi ketika dia masih ada stem cell itu, ketika masih ada marker itu, maka identitasnya masih tetap akar. Mau diapain, dia akan tetap akar. Sehingga gimana epigenetik itu, epigenetik bermain to switch. Mereka akan nge-switch dari akar menjadi pucuk secara identity. Itu seperti ini konsepnya. Ada berapa gen? Clavata 3, Clavata 1, Wushel, ARR, V40, SCR4, WOS5, SCR, SAR, short root, saya biasa ngomongnya. SCR ini storic row, ARF itu Arabidopsis respon factor. Ini buat apa namanya untuk auxin sih, dia lebih ke respon ke auxin. Ini untuk sementara, ini yang memang harus coba diingat dulu, karena ketika genetiknya sudah clear, so kita akan coba, semoga saya juga lupa apa nih berikutnya. Sekarang kita coba lalu kalau sini gimana dengan plant generation-nya itu seperti apa mekanismenya. So, ini start Sugimoto, ini dua paper ini yang jadi dasar saya dulu ngerjain. Bagaimana kultur jaringan sama genetik yang saya ingin dalami dan masuk ke genetik di situ bisa masuk. Dua paper ini yang saya baca 2009 atau 2009. Kalau nggak salah di plant fisiologi apa, saya lupa. Atau fitopatologi, saya lupa. Satunya lagi Sugimoto 2010. Ya ini kalau nggak salah Sugimoto ini di lupa saya namanya Liburan di situ pembawa juga. laptop. Jadi apa namanya? Dua paper ini saya pegang karena di paper ini dia akhirnya menunjukkan bahwa dulu saya sering mendengar kalau kalus itu adalah sel yang tidak terdiferensiasi yang berkumpul di situ aja. Ternyata oh no, it's not. Kalus itu sebenarnya apa? Sebenarnya sudah terdiferensiasi. Dia sudah terdiferensiasi. Dia itu adalah akar. Dari mana kita tahu? Sehingga di sini dilihatkan apa marker-marker akar, scarecrow tadi kan sudah kita kenal, short root. Oh ya, kayak gel tuh ini terbaru. Lalu Vox5. Jadi ini adalah marker-marker di root lateral root primordial. Ya, teman-teman tahu itu apa? Ini di kalus. Jadi semua gen ini aktif di kalus. Artinya secara identitas, kalus itu ya akar. Fiturnya akar. Nah, setelah itu, dari situ, karena dia baru taruh di kalus indus medium, baru setelah itu, sebenarnya ini tuh sudah dibuktikan oleh ACTA 2009, but sebelum itu baru clear ya. Dia pakai GFP di sini, green fluorescent protein. Ya, teman-teman di biologi pasti sudah sering pakai yang kayak beginian, bikin trans line, transgenic line buat untuk membuktikan hal ini, hal-hal yang gampang. Kalau J0121 ini sebenarnya lebih ke trapping ya. Dia market trapping, jadi kalau misalnya itu muncul di situ, itu disebutnya, itu biasa disebut pericycle. Pericycle ketika J0121 ini terlihat di JFP, atau kalau kita ngomong terekspres lah, walaupun nggak terlalu terekspres banget, bisa dilihat, berarti itu ada pericycle. Gitu. Dia kalau nggak salah method trap. Nah, kalau ini dia ngasih tahu ini dia menggunakan gas timing ya. Ya, ini cuma buat melihat aja. Jadi dia ngelihat activity clavata tree, promoter activity. Clavata tree gas itu artinya dia aktivitas clavata tree, promoter activity itu aktif atau tidak itu dia visualisasikan dengan gas timing. Di sini sehingga ini dilihat oh ada Kavata Tree, ada Wushel also Express, beberapa hari setelah itu akhirnya STM itu itu yang
apa bahasanya? Kalau kita ngelihat dome shape-nya Sud Meristem itu, STM itu express the whole dome shape itu. Itu semua yang ada di situ tuh STM. Karena kalau kita bilang kalau STM itu di Newton, ya kayak namanya shoot meristemless. Jadi dia nggak punya shoot meristem at all. Jadi kalau misalnya tanaman biasanya Arabidopsis dia cuma ngebuka gini aja dua kotyledon, udah bolong di tengahnya, nggak ada apa-apa. Udah kan aja shoot meristemless. Nah, ini konsep-konsepnya, konsep-konsep yang tentang dari genetik Wax5 dari akar switching. Jadi kalau ini kan kita lihat ini dari akar, berarti dia nge-switch dong jadi pucuk. Gimana caranya dia nge-switch? Apakah langsung switch gitu aja? Pasti ada mekanismenya. Lalu berikutnya ini dia ngebukti di sini cuma saya coba ngeliatin kalau Wushel sekali lagi saya ingatin Wushel itu penting is essential for establishing the stem cell during regeneration. Mohon maaf paper-paper saya cukup tua 2017, 2018, 2019 paling paling update itu paling saya cuma dapat 2022 itu pun karena profesor saya yang publish bukan karena orang yang karena semenjak lulus saya memang sudah mulai banyak bergeser pola risetnya. Cuman but anyway ini lalu ini dia menggunakan mutant, Wuxia mutant sama wild type yang akhirnya menunjukkan ya Wuxia mutant dia tidak akan produce shoot sama sekali. Lalu dia induce. Biasanya kita kalau induce itu biasanya kita bikin line Wuxia GR Dex. Ya kalau GR ini saya lupa apa kepanjangan. Jadi intinya itu di-induce oleh Dex chemically Dex ini nanti jadi induce akhirnya usul itu terexpress di situ. Jadi kita bilangnya biasanya rescue construct ya. Jadi kita bikin construct 35S, usul GR. Nah, nanti kita masukkan ke usul mutants, terus nanti kita bikin eksperimen, kita tambahin Dex di situ buat mengembalikan, buat untuk mengekspresikan usul itu sendiri yang di usul mutant. Kalau usul mutant berarti kan nggak, tidak terekspresi asumsinya, tidak terekspresi walaupun di riset S3 saya mencoba membuktikan itu sebenarnya bukan itu non mutantnya, ada yang lain. So jadi dia menggunakan itu ternyata dia bilang yes ini penting untuk di usul ini penting untuk express. So untuk shoot regeneration di sini ya ini sebenarnya RNA inhibridisasi. Jadi dia nunjukin di mana usul express itu usul itu expressnya di mana. Selalu di titik-titik ini di mana agak susah sebenarnya dapatnya. Di sini, mungkin saya coba jelasin ini dulu. Kalau ini itu dia nunjukin step by step, day by day, dari dia taruh di auxin sampai dia taruh di stokinin. Apa saja, gen apa saja yang bermain. Di sini ada di R5, ada di 2 Venus. Di R5 ini artinya di mana konsentrasi auxin itu banyak. Apa? Konsentrasi auksin itu tinggi, maka di R5 itu akan tebal di situ. Kalau di 2 Venus itu terbalik, itu kebalikannya, di mana terjadi di mana tinggi tinggi auksin, maka di 2 Venus itu nggak muncul, di 2 itu nggak ada, di 2 itu sebenarnya satu konteks dari auksin itu sendiri ya, di mana dia akan mendeteksi yang terdegradasi itu yang mana, di bagian mana auksin itu terdegradasi. Terus di sini pin one auction transport. Ini di sini TCS itu dia mengindikasikan kalau sitokinin itu sudah ada di sana. Nah, di sini sudah terlihat kalau misalnya step by step itu dia mulai decreasing, ini juga decreasing apa? Auxinnya ketika udah dimasukkan ke sitokinin dia mulai decrease. Pin one-nya sudah mulai memusatkan di mana harusnya auksin berkumpul. Lalu akhirnya sitokinnya sudah mulai naik dan terus sampai naik akhirnya membentuk dom. Kalau misalnya saya next, ini sama kayak sebelumnya, ada Pak Padatru sama STM. Di sini dia kayak ngasih lihat day by day, usianya udah mulai makin menemu titik titik apa ya bahasanya ya. Semoga terlihat ya titik-titik yang ini gimana sih cara pointernya? Oh ini ya. Jadi dia sudah pelan-pelan dia nemuin titiknya makin berpusat, memusat dan memusat. Kalau Clavatatri dia makin naik dan dia selalu ada di dome, selalu ada paling atas. Lalu terakhir di sini STM. STM dia bakal ngumpul semuanya. Nah, poin yang saya mau kasih lihat di sini adalah ini. Ini dia bilang kalau misalnya root to shoot itu conversion itu reversible. Jadi kita bisa bolak-balik. Dari akar jadi pucuk, pucuk jadi akar jadi pucuk. Kalau di sini juga akar ke pucuk itu bisa bolak-balik. Setelah dia jadi terbentuk akar, ini ditandain dengan titik ini, dengan ekspresi Wax5 ini. Ketika kita taruh di auxin, pastikan dia jadi akar ya. Semua teman-teman kalau jadi kan paham banget ya.
Kalau makar pakai oxid dan ekspresis itu gue show off. Namun setelah kita pindahkan ke sitokinin, sitokinin dengan Windows yang kecil ya, maksudnya tinggal nggak terlalu lebar sebenarnya, cuman di stage berapa? Kalau misalnya teman-teman yang belajar soal akar, akar itu ada 8 stage. Kalau nggak mulai dari flat sampai dia ngebentuk dome gitu, dome shape gitu. Itu ada delapan stage. Kalau nggak salah cuma ada di stage 5 atau stage 6 di situ yang bisa kita bikin jadi benar-benar pucuk gitu. Di selebihnya kalau nggak salah kita nggak bisa. Jadi itu kuncinya di situ. Nah setelah itu kita pindahkan ke sitokinin, works 5-nya off, usernya on. How? Pertanyaan lo, kok bisa? Gimana caranya gitu kan? Ini semuanya ada di sini, ini semua di sini. Ini sebenarnya ini yang saya bilang pada akhirnya enggak ini. Ini yang saya bilang epigenetik. Jadi epigenetik itu dia merubah. Jadi kita mempelajari suatu perubahan dari gen, ekspresi gen. Yang kita lihat itu perubahan ekspresinya, ekspresi gen, tapi bukan karena DNA sequence-nya. Tapi ini biasanya karena saya biasanya karena X faktor, jadi faktor luar. Itu biasanya di situ. Jadi epigenetic refers to the study of genes of gene expression that are stable and transmitted through the cell division. Itu kuncinya, through cell division. Karena ini perlu di-maintain. Ini perlu di-maintain. Kalau gampangnya kita epigenetic itu misalnya setiap sel di tubuh kita ini kan sama, membawa informasi ini sama. Kok kenapa di sini jadi hidung, di sini jadi jari, dan itu kan harus tetap ada epigenetik yang bermain di sana. Sehingga gimana caranya itu tetap di-maintain selama apa? Selama cell division, sehingga at the end identity cell itu dia akan spesifik, dia akan jadi apa, jaringan apa, dia akan jadi jaringan apa, dia akan jadi jaringan apa. Itu harus di maintain dengan baik. Nah biasanya different type ini biasanya kita pelajari tentang epigenetik itu ada DNA methylation. Ya, DNA methylation biasanya apa ya, methylation one ya, saya lupa nama gennya ada. Saya tidak terlalu fokus ke DNA methylation, saya sebenarnya banyak bermain di histone methylation kayak S3K27, S3K4, ada K36, K9, dan segala macam. Biasanya saya bermain di daerah situ. Kalau K9 kan biasanya ada di Eurochromatin ya, Wak. Jadi yang dia bakal merungkup saya apa kromatin itu bakal dilipat dia sampai nggak bisa ada satu protein pun yang bisa masuk atau aktivator pun yang bisa masuk. Itu. Dan terakhirnya nucleation remodeling atau ya kita biasanya chromatin remodeler ya. Chromatin remodeler juga biasanya ada di situ. Jadi dia merubah landscape dari si kromatin tersebut. Dia nanti yang kembukanya seperti apa gitu ya segala macam. Nah, di sini biasanya dia plays important roles in plant plasticity. Yes, karena epigenetic factor itu dia akan bicara soal suhu, dia akan bicara soal kelembaban, dia akan bicara soal long days, short days, dia akan bicara masalah ya kalau ini biasa konsep ini saya pakai ketika mohon maaf kalau geser dikit ke plant generation, saya geser dikit ke flower development, di mana biasanya pembungaan itu dipengaruhi oleh 4 hal, dan itu rata-rata, dan salah satunya adalah suhu vernalisasi. Kalau teman-teman tahu kenapa sih bunga itu selalu muncul di musim semi dan harus melewati musim dingin terus, that's epigenetic. Di situ epigenetiknya bermain di situ. Ada gen yang harus diaktifkan di sana, ada gen yang harus di-off-kan. Terus ada long day, short day, dan segala macam itu. Ada hal-hal itu yang kita pakai. Ini dia poinnya lebih ke environmental factor, epigenetik, terus akhirnya plant plasticity. Itulah kenapa epigenetik ini banyak digunakan oleh teman-teman yang belajar soal plant defense, plant stress. Biasanya itu epigenetik. Itu sangat epigenetik karena akan ada satu gen yang harus diaktifkan di situ, ada gen yang harus di-off-kan. Nah, off and on itu epigenetik. Cuman apa? Markernya yang mana sih? Mana on, mana off? Di sini, di mana epigenetik itu bermain, kalau di pucuk, usul ini agamus, ini saya bilang flowering. Biasanya di sini ada polycomb group. Nah, polycomb ini polycomb trishorax itu PR itu epigenetik untuk histone methylation. Itu biasanya teman-teman tanaman biasanya ngambil itu dari Drosophila, konsep dari Drosophila. Polycomb trishorax. Biasanya polycomb group itu dia berfungsi untuk merepressing, merepress ekspresi gen, sedangkan tritoraks itu dia akan mengaktifkan ekspresi gen. Dan itu terus
Di sini juga biasanya di apa? Di yang B ini biasanya di plant ini plant regeneration. Di mana ini Clark-Leaf Swinger CLF-SWN ini sebenarnya polygon group, salah satu histone methylase-nya, enzimnya yang membentuk histone yang membentuk methylase itu. Di sini juga trithorax. Ini dia ikut andil sebenarnya dalam pembentukan kalus, shoot dan segala untuk akar pun juga ada di sana. Dia ikut andil di sana. Kalau di sini flowering time, ya FLC. Kalau teman-teman yang belajar Arabidopsis, belajar flowering time biasanya dikenal author namanya Caroline Dean. Dia yang seumur hidup ngerjain VLC, yang setiap tahun publishnya di Nature mulu kan, udah kayak outlet abadi dia aja tuh. Ini FLC ini fokus di apa namanya di flowering time, ya. Dan ini biasanya, wah ini lebih ke, kok saya nggak tahu ya yang terakhir. But anyway, ini epigenetik yang kita tahu, dia pokoknya external factor. Dia tidak berhubungan dengan DNA sequence yang di bawahnya, tapi dia ada di atasnya. Itulah kenapa saya biasanya membuatnya seperti ini. Ini konsep ini sebenarnya gambarnya saya dapat dari profesor saya, yang saya pakai terus sampai sekarang, sampai disertasi. Saya akan bicara satu hal aja, histone methylase. Soalnya kalau bicara epigenetik itu, waduh, kayaknya nggak akan selesai dalam 1-2 jam. Jadi di sini saya akan bahas ngomong histone methylase dan demethylase. Jadi histone methylase artinya enzim yang membuat metil di sana, methyl group di sana. Kalau histone demethylase artinya dia yang menghilangkan metil itu. Nah, histone demethylase di sini saya akan bicara hanya satu marker, yaitu H3K27 trimethylation. Histone ketiga, ya tahu, histone ada histone H2A, H2B, histone 3, histone 4. Kalau nggak salah, ada 4 itu. Terus nanti pas di histone 3-nya nanti dia ada tails, ada ekornya gitu. K itu kan lysine ke-27, nanti di situ akan membentuk metilasi. Kalau dia 3 metilasi, itu fungsinya adalah reverse. So di situ ada kompleks, reverse kompleks itu satu kompleks ada 4 protein yang ada di sana, dan yang membentuk metilase itu disebutnya ini curly leaf and swinger, CLF and SWN. Curly leaf, kenapa dia curly leaf? Karena kalau dianya di mutant ya bentuknya curly leaf, daunnya curly gitu aja. Sederhana banget tuh kalau teman-teman genetik itu bikin nama, yang fenotipenya kayak gimana ya itu yang dia bikin gitu. Ada satu gen nama apa ya, Dornröschen itu Jerman banget, artinya putri tidur. Enggak jelas sebenarnya ini saintis-saintis kita ini. Nah, nanti bikin apa? Bikin apa namanya? Metilasi di sini. Nah, nanti ketika dia metilasi, dia akan bikin close conformation. Jadi semuanya akan apa namanya? Akan ya tertutup aja semuanya, jadi nanti menggerundel gitu, ngumpul, sehingga tidak ada space untuk aktivator buat bisa masuk ke sana, sehingga fungsinya sebagai gene repression. Ada satu konsep lagi yang disebut dengan apa? Semoga bisa. Nah, yang ini disebutnya adalah histone demethylation. Jadi dia mendemethylase. Di dalam epigenetik itu ada konsep namanya writer, reader, eraser. Yang nulis, ya penulisnya, pembacanya, sang penghapus. Relief swinger itu sebenarnya penulisnya, writer. Reader ini biasanya saya dulu tuh masih jadi misteri sebenarnya siapa sih yang nge-read itu gitu. Sehingga itu bisa langsung di close confirmation. Itu. Nah, satu lagi eraser, penghapus. Penghapusnya adalah ini. Rapsix, Jumanji. Kita biasanya nyebutnya ini Jumanji Group. Di mana dia berfungsi, poinnya 3 gen ini dia berfungsi untuk menghapus, ya bahasanya ya, menghapus H3K27 methylation, karena dia perlu 3 metilasi untuk menjadi repressive marker. Kalau dia cuma 2, dia statusnya masih belum repressive. Itu konsepnya. Jadi ada dimethylase dan demethylase. Lalu seperti apa kalau kita balikin ke plant regeneration? So beberapa saintis mulai menggunakan
eh, apa namanya, mutan-mutan tersebut, mutan-mutan yang berhubungan dengan epigenetik. Yang sangat wah itu adalah mereka menggunakan Kerley Swinger enzim yang membuat K27 yang membuat metilasi di histon 3 teos 27 lysin 27. Ketika dia mutant dua-duanya, tidak ada satupun uh, enzim yang bisa membuat metilasi tersebut. Jadi dia coba, karena starting biasanya kalau kita bikin kultur jaringan dulu, starternya kan dari bikin kalus dulu. Kalau udah kalus nggak bentuk, kalau udah selesai semua itu nggak bakal jadi apa-apa. Sehingga dia coba compare antara wild type, dia compare dengan double mutants Krylif and Swinger tadi, yang enzim itu, histometylase. Terus dia coba gunakan single mutantsnya, Krylif saja. Terus dia coba gunakan Rev6. Rev6 ini aktivator. Nah, dari gambar ini kan teman-teman, Bapak Ibu sudah tahu kalau, oh, ini nggak ada kalusnya sama sekali. Krylif Swinger itu nggak ada kalusnya sama sekali. Kenapa? Gitu. Kok nggak bisa? Sebenarnya di paper ini dia nunjukin kalau dia pakai akar, tetap jadi kalus. Kalau dia pakai, ya kalau dia pakai akar, dia tetap pakai kalus. Sehingga yang disampaikan adalah, kunci dari sini disampaikan adalah, daun itu kan identitasnya sudah jelas daun. Dan dia sudah cek, ada gen namanya, saya lupa namanya SWN. Oh, saya lupa nama panjangnya udah lama banget. Dia itu mengidentifikasi kalau itu tuh daun, identitasnya daun. Jadi sehingga kalau identitas itu nggak off, maka dia akan tetap jadi daun. Karena tidak ada yang bisa bikin off, makanya dia tidak bisa jadi kalus. Karena kalus itu akar. Jadi seperti itu konsepnya. Dia on off di situ. Karena tidak ada yang bisa bikin off, maka identitasnya akan tetap daun sehingga tidak akan terbentuk organ apapun di situ. Organ akar seterusnya dia akan nggak bentuk karena dia masih daun. Lalu ini dia pakai DNA methylation, methylation 1 akhirnya ternyata metilasi itu dia bisa meningkatkan, mempercepat kalau nggak salah. Di sini konsepnya itu dia mempercepat ekspresi wustrelnya, berarti dia akan mempercepat seed regeneration-nya. Itu dia pakai ATX juga. ATX itu Arabidopsis trithorax Q4. Q4 beda lagi. Q4 itu lesion 4 itu dia aktivasi fungsinya. Tapi aktivasi lebih ke arah ini yang tadi ngegrundel, dia cuma ngebuka doang, udah cuma dibuka doang. Nanti siapa yang datang ya terserah gitu. Aktif atau tidaknya tergantung aktivator berikutnya. Tergantung si transcription factor berikutnya. Di sini dia kasih lihat kalau ternyata ATX4 itu bisa repress kalus, tapi dia juga bisa promote regeneration. Udah dia buktikan itu. Ini kalau nggak salah Lee ini dalam satu tahun itu dia publish 3 atau 4 paper dengan hal yang sama. ATX, Trithorax, ATX R2, Trithorax relative 2. Dia juga ngecek ternyata punya dampak yang sama, di mana Trithorax itu juga involved. Poinnya adalah epigenetik itu involved dalam plant regeneration. Itu konsep dari sini, sehingga seperti apa mekanismenya ini mekanismenya. Akhirnya muncul epigenetic regulation-nya. Sebenarnya dari X-Spline dia bakal priming. Di sini priming ini bermainlah H3K27 intermethylation tadi. Poinnya dia ada gen yang harus dia off kan. Ada gen yang harus dia off kan, dia tutup nih, selesai tugasmu, selesai, kamu udah nggak, kamu identitasmu udah nggak itu lagi. Namun ketika dia sudah terbentuk ini harus ada yang bikin on. Ada gen lagi yang harus di on kan. Berarti kan harus banyak gen lagi. Kalau nggak salah tuh K4 juga bermain di sini. Oh, ATXR ya. K30 sih kalau tidak salah dia fungsinya aktivasi. Akhirnya ini adalah gen-gennya, WOX11, WOX12, terus LBD. Ada banyak gen-gen baru di sini yang tidak saya sebutkan sebelumnya. Itu kalau belajar epigenetik bukan belajar markernya dulu. Ya, belajar markernya penting. Tapi paham gennya apa saja dan fungsinya seperti apa. Nah, kalau misalnya kita di sini terus akhirnya ada pluripoten, akhirnya terbentuk ya titik-titik mulai organ baru. Nah, kalau ini ada di realnya dipotong, terus nanti ada PRC2 di sini, ada trithorax, S3K27 methylation di situ buat nutup si win ini wounding induced. Jadi kalau kita teman-teman tahu, kalau tanaman itu dilukai, nah di situ nanti dia akan di-induce pertumbuhan kalus biasanya di situ. Wah, itu ceritanya panjang lagi. Stepnya lebih panjang lagi. Nanti trithorax, K4, nanti di sini PRC itu bermain lagi. Nah, ini SAW. SAW ini yang dia bakal SAW ini yang mengidentifikasikan kalau ini tuh daun, sehingga SAW ini harus di-off. Siapa yang nge-offin? Yaitu K27 methylation. Satu hal yang saya lupa, tidak semua gen itu ditargetkan oleh K27 methylation. Hanya gen-gen tertentu saja, biasanya
key regulatornya. Nah, biasanya itu saja. Jadi tidak bukan berarti whole genes itu semuanya ditargetin sama Q27 kamu on kamu off enggak. Ada beberapa, tapi biasanya dia di upstream tuh. Jadi ke bawahnya bakal jadi efek aja. Nanti berikutnya ada WOX yang harus dia tutup, ada LBD yang dia harus aktifkan, di mana LBD-nya artinya dia akan membentuk ya LBD ya lateral boundary domains ya. Jadi dia bikin boundary di situ akhirnya kebentuk halus. Ada gen yang harus diaktifin, ada gen yang harus di off. Berikutnya masuk lagi SDGs tuh di sini juga keyboard, pletora harus diaktifin karena sekali lagi kalau situ akar berarti fitur-fitur akar udah mulai masuk di sana. Nah, setelah kita mau pindahin ini ke mana, berarti ada workspace juga hadir di situ. Nah, setelah kita pindahin ini ke shoot induce medium, berarti workspace-nya harus di-off-in dong sama Keton Disability Ventilation. Itu harus di-off-in. Maka PRC itu akan bermain di situ. Jadi dia off, workspace off, lalu whistle on. Whistle jadinya on. Setelah whistle on, di sini ada methylation, di sini banyaknya DNA metylasi, akhirnya terbentuklah shoot primordia. Itu di mana epigenetik itu bermain di step by step. Kalau mau lebih detailnya, wah ini dua paper produce dari lab saya dulu. Ini kita bikin paper nulis dari awal apa ya bahasanya ya. Ini sama-sama di frontier yang plant science. Jadi gen apa saja yang ada yang involve dan epigenetik apa saja yang involve mulai dari kita motong daunnya sampai akar itu terbentuk. Itu tahun 2020 kita ngerjain itu. Udah tahu step by stepnya. Nanti yang aktifin oksin yang bakal karena secara alami daun tanaman itu akan memproduksi oksin sendiri. Biasanya ada oksin yang secara natural hidup, natural ada di situ. Ada oksin yang harus kita induce, biasanya kita potong, akhirnya pelukaan nanti dia akan menginduce jasminate akan dan seterusnya akhirnya eucaphore itu gen yang akan biosintesis oksin itu akan terbentuk. Eucaphore itu targetnya PRC itu. Jadi kalau PRC itu-nya masih nge-offin eucaphore nggak bakal produksi itu. Dia nggak bakal ada oksin yang bakal terbentuk. Dan seterusnya di mana ada Rep6, dimethylis juga ada di situ, bagaimana oksin itu akhirnya sampai ke responnya, akhirnya jangan aktifin gen yang lain, WOX11, LBD16, terus nanti ini juga ditargetin sama PRC2, ditargetin sama epigenetik, lalu dia ngaktifin nanti bentuk WOX5 nanti udah on, baru sampai ke pembentukan CAR. Ini yang kita bahas hanya untuk root regeneration. Kalau shoot regeneration tadi yang seperti tadi, ini whole thing sih sebenarnya. Ini profesor saya baru aja, ini nama profesor saya Muller Singh. Dia sekarang di lulusan Botanical Garden di Nanjing, ya Nancang, ada di Nancang China, sama istrinya ini. Jadi ini dia coba menjelaskan, memasukkan semua gen yang ada di situ. Ini hanya salah satu gambar, ada 8 gambar lagi di atas yang persis kayak begini, yang sama skemanya seperti ini. Dia menjelaskan ya, step by step gennya apa saja, di mana epigenetik itu bermain, dia involve-nya ada di mana, gen mana yang ditargetin, gen mana yang dia tidak jadi target, gen mana yang harus di-off-kan, gen mana yang harus di-on-kan. Ya, itu paling tidak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, kebanyakan saya ngomongnya. Saya cukupkan hasil yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya serahkan ke Mas siapa tadi namanya, Mas Raffi ya. Silakan. Terima kasih. Siap, luar biasa sekali Bapak Robi atas penjelasannya yang sangat kaya dan mendalam, terutama tentang variasi gen yang sangat banyak sekali. Ini kalau saya lihat ini, wow, sangat menarik sekali. Dan bagaimana kita lihat peran epigenetik pada tumbuhan seperti tadi dibahas metilasi, terus melibatkan berbagai gen seperti Bushell dan regulasi-regulasi lainnya yang mungkin sangat-sangat penting bagi biologi, tidak hanya biologi dasar, tapi juga aplikasinya ya Bapak Romi ya, di bidang bioteknologi dan pertanian. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand untuk bertanya langsung kepada Bapak Romi. Dan silakan untuk beberapa pertanyaan mungkin sudah ada atau bisa disampaikan langsung. Benar.
Silakan Bapak Syahmizar bisa on mic. Oke, baik. Selamat siang, Pak. Suara saya terdengar, Mas? Yap. Terdengar Bapak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas, untuk kesempatannya. Terima kasih banyak juga kepada Bapak Romi atas presentasinya, sangat menarik. Saya di sini ada 2 pertanyaan, Pak. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, saya Syahmizar, saya dari Fedan Bioscience. Saya ingin bertanya 2 pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama ini terkait dengan jadi kita tahu bahwa tadi kan di awal tempat membahas tentang pucuk dan sistem meristem pucuk dan meristem akar ya. Dan kita tahu bahwa di tanaman itu kan ada banyak sekali jenis tanaman dan ada beberapa tanaman-tanaman yang memang mereka mampu untuk membentuk lebih dari satu pucuk dan ada juga yang hanya bisa satu pucuk gitu. Misalkan dalam keluarga palem misalnya, kita tahu kayak kurma itu hanya bisa umumnya satu batang gitu. Sedangkan kalau palem hias seperti palem kuning atau palem merah itu dia bisa bertunas bahkan dari pinggir batang, dari pangkal batang itu banyak. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan epigenetik atau memang secara mendasar struktur genom mereka itu memang berbeda sehingga mereka dalam menghasilkan pucuk itu memang sifatnya beda juga seperti itu. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua terkait dengan spesies-spesies recalcitrant yang sulit sekali untuk dikultur secara kultur jaringan tumbuhan. Nah, apakah saya ingin bertanya dengan pendapat Bapak Romi, apakah spesies recalcitrant itu memang dia betul-betul tidak merespon kultur jaringan atau memang belum terbongkarnya mekanisme epigenetik spesies tersebut seperti itu. Sehingga kan tadi kita tahu bahwa epigenetik mengatur bagaimana ekspresi gen-gen yang di dalam tumbuhan itu terjadi, termasuk salah satunya adalah untuk menginduksi kalus misalnya. Nah, apakah spesies recalcitrant itu memang dia tidak respon, tidak ada gennya atau bagaimana, atau memang secara memang kita gitu ya sebagai peneliti belum menemukan mekanisme epigenetik yang cocok gitu, belum menemukan cara yang cocok sehingga mengubah proses epigenetiknya. Seperti itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ini langsung aja. Kalau langsung ini ya pertama untuk satu pucuk dengan banyak pucuk dia ini sebenarnya hal-hal yang sempat diajarkan saya dulu ketika dipelajari soal developmental biology. Itu bedanya manusia sama tanaman, di mana tanaman punya stem cell, punya meristem yang dia bisa whole years, dia bisa dia bisa bisa tumbuh dan ini membentuk pucuk, pucuk terus cabang dan segala macam. Ya, sebenarnya ada beberapa jenis yang memang kalau misalnya kita bilang oh ada yang cuma bisa satu pucuk, ada yang bisa beberapa. Nah, kalau misalnya itu biasanya kalau yang di kalau yang di kita bicara tadi contohnya jadi dua nih, ada saya langsung naik ke atas ada dikotil sama monokotil ya. Jadi kan ngomongin soal palm dan palm kan lebih ke monokotil ya. Terus juga ada yang jenis-jenis yang lain rata-rata yang memang banyak pucuk dan segala macam itu emang rata-rata teman-teman yang ada di dikotil sih gitu kan ya. Namun di dikotil sendiri pun kalau masalah pucuk dan banyak pucuk kalau misalnya di dalam tanaman hidup itu biasanya lebih ke dominansi ya, auksin dominansi ya. Saya lupa istilah sebenarnya. Fine, saya beneran udah banyak banget saya nggak coba baca lagi soal ini. Jadi memang ini udah masalah hormonal sih, hormonal di dalam. Jadi ada ya tadi saya sempat sampaikan ada auksin dan sitokinin yang saling berkebalikan. Terus juga ada satu hormon lagi kalau nggak salah namanya spironolakton. Semoga saya nggak salah. Itu nanti yang akan apa namanya mengurus ya dia akan involve dalam pertumbuhan pucuk samping. Kalau misalnya kita ngomongin masalah aksileri ya. Kalau tadi soalnya yang tadi kita bahas sebenarnya lebih banyak ngomongin adventitive shoot sih. Kalau yang misalnya teman-teman ada yang primary shoot, ada aksileri, sama ada ada adventitive. Nah, sedangkan yang kita bahasnya di dalam konsep regeneration itu sebenarnya kita banyak bicara soal adventitive shoot, adventitis. Jadi ya dia tidak seharusnya tumbuh di situ, tapi dia tumbuh di situ. Itu kan konsep dari adventitis. Adventitive shoot atau organ. Nah, kalau dengan yang lain ini seperti saya sih melihatnya masih dalam bentuk memang fisiologisnya seperti itu ya. Kalau di kota memang misal palem ya dia memang standby lurus seperti itu saja. Tapi jujur Mas, kalau kami di dunia kehutanan, ya jenis-jenis pohon banyak di kota, jenis-jenis itu yang kami cari sekarang.
Ada nggak pohon yang memang hanya berurus gitu aja dan cuma cabangnya banyak? Kalau dulu kan banyak orang yang sampaikan jabon ya yang dia akhirnya bisa bisa apa bisa mutah bisa nyopotin cabang-cabangnya masing-masing karena secara alaminya ya di kota ya begitu, maksudnya pohonnya begitu. Tapi jenis-jenis itu yang sebenarnya kita cari. Itu yang sebenarnya ide-ide genetik itu yang coba saya coba masukin ke sini. Walaupun kebetulan saya sekarang kembali lagi ke dunia kehutanan, seperti apakah bisa nggak sih kita benar bikin-bikin kayak gitu? Yang dimana ya dia cuma stays aja sampai ke atas, walaupun somehow kalau kita bermain di pemuliaan, ujung-ujungnya yang kita mainkan itu bukan sistem epigenetiknya, ujung-ujungnya yang kita mainkan itu adalah genetiknya. Karena kita akan bicara soal sequence, kita akan bicara soal oh, ini harus di-cut, ini knock out, ini knock down. Itu udah sequence. Kalau udah ngomong sequence itu genetik. Tapi kalau epigenetik itu udah masalah express, dia up and down, kapan dia up, kapan dia down dan segala macam. Itu sih yang jadi tanggapan saya pertama. Soal recalcitrant, ya Mas, saya juga punya, saya sebelum saya ke UGM dulu saya dulu di Singa Biotrop, fokus di kultur jaringan di situ, dan di situ kami juga punya masalah. Sore salah di kawas itu saya sok berani, saya coba ngerjain itu, ya itu sulit banget. Itu sulit banget. Sulit bukan berarti nggak bisa, kita hanya belum ketemu aja apa yang jadi masalah di situ. Karena secara konsep yang tadi kita pakai ini kan model ya, namanya juga tanaman model. Jadi kita pelajari dari model itu, apakah itu dari epigenetik? Epigenetik itu sesuatu yang ada di dalam, sudah terjadi di dalam. Kita nggak bisa kontrol sih sebenarnya, semuanya ada di situ. Tapi yang bisa kita kontrol adalah apa yang mempengaruhi di situ. Itulah kenapa biasanya kalau teman-teman kultur jaringan itu banyak bermain dari sisi medium, banyak bermain dari sisi kita udah tahu nih, auksin dan sitokinin seperti ini konsepnya. But satu hal yang belum saya sampaikan, tiap tipe oksin kan dia kalau teman-teman kuliah itu oksin itu ada buat IAA, IBA, siapa lagi 24D terus NAA dan segala macam. Ini beda. Empat-empat ini cara kerjanya beda ketika dia masuk ke sel. Itu beda. Kayak 24D itu kenapa dia jadi kalus karena dia emang nggak bisa ke transport kemana-mana. Dia akan fokus di situ. Kalau NAA nya bakal freely itu transport tanpa ada harus biasanya kalau oksin itu tertransport itu dia perlu ada protein yang harus mentransport dia keluar. Kalau masuk dia happily lah karena dari asam ke basa dia masuk tapi ada proteinnya. NAA itu dia free, bisa keluar masuk keluar masuk keluar masuk. Makanya kalau kita bedakan tiga jenis oksin, tiga jenis hormon ini akan berbeda responnya. Sama juga kayak cytokinin dan sebagainya. Intinya kalau saya melihatnya ini bukan masalah, saya belum melihat itu epigenetik. Apakah kita sudah tahu dia harus di-trigger sama ini. Kita sudah tahu dia harus trigger dengan pelukaan. We have done it gitu. Sudah kita lukai. Epigenetik sudah terjadi di situ. Tapi yang jadi masalah adalah kalau misalnya saya di sore saya itu dia malah apa kayak browning, itu respon. Respon itu artinya dia sudah ada, epigenetik itu udah jalan di situ. Dia meresponnya dengan itu. Itu adalah output dari epigenetik itu ya respon itu tadi, itu udah outputnya. Sehingga yang harus kita lakukan adalah kita harus cari lagi metode yang benar-benar yang akhirnya respon epigenetik yang kita harapkan itu muncul di situ. Itu sih jawaban dari saya, Mas. Poinnya epigenetik itu udah naturally udah terjadi di sana, ya udah tinggal di apa kita sudah yang perlu kita pelajari adalah stepnya apa aja, apa saja yang mempengaruhi, apa yang bisa kita kontrol di situ, apa yang nggak bisa kita kontrol gitu. Itu sih dari saya. Terima kasih. Baik. Mas Syamizar, eh, apakah ada pertanyaan selanjutnya? Kalau dari saya sudah cukup, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih banyak Bapak Romi atas jawabannya. Baik. Baik, sama-sama. Di sini juga sudah ada pertanyaan yang muncul dari Ibu Sonia UK Mahardika. Dan mungkin dipersilakan untuk Bapak Romi bisa menjawab pertanyaan. Ya, siap, Mbak. Saya ingin menanyakan tentang metode apa yang digunakan untuk melihat metilasi dan untuk demetilasi sendiri. Yes, good. Apa dengan sequencing chipseq? Yes, we do. Kita lakuin chipseq. But chipseq itu output ya. Sebelumnya, waduh, metodenya sampai tiga empat hari nggak salah kita hanya buat dapetin itunya doang. Apa namanya fragmen-fragmen itu yang akhirnya kita kirim buat chipseq. Terus atau dengan targeting primer untuk 3 gen yang bertanggung jawab dan demetriatis. Oke, nah, kalau metode yang biasa kita gunakan pertama, pasti kita pakai chip. Chip itu chromatin immunoprecipitation. Biasanya kita pakai itu. Kita bakal pakai itu karena kalau chip itu biasanya stepnya panjang. Biasanya kita ada yang namanya
chip ini outputnya DNA ya, bukan RNA. Jadi genomic poinnya, tapi genomic yang sudah bind, dia sudah kita tag dengan antibody. Sebenarnya antibody kalau bisa yang saya pakai umumnya itu H3. Antibodinya hati karena histon kan, histon 3 kan. Jadi itu pasti antibodinya histon 3. Terus K27 methylation-nya ada juga antibodinya. Jadi kita biasa gunakan itu sehingga fragmen pakai chipset ini nanti ada magnetic. Kalau nggak salah di beberapa stepnya di mana ada magnetic bit di situ di mana wah ini banyak banget dan itu butuh waktu 3 hari dan itu butuh cold room kalau nggak salah 4 derajat. Ya 4 derajat. Untungnya waktu itu kalau musim dingin kita nggak perlu cold room, tinggal keluar ruangan aja 4 derajat itu. Jadi itu butuh cold room di situ, butuh magnetic bit. Nanti output yang kita dapetin adalah kita terus ada washing, nge-wash bitnya sehingga yang kita dapatkan adalah DNA, fragmen-fragmen DNA yang memang di-bind oleh si H3K27 methylation tadi. Sehingga nanti ada step yang disebut sebelum kita kirim chipset, Mbak ya. Sebelum kita kirim ke chipset, kita ada namanya QRT, chip QRT. Jadi kita ngelakuin dari output chip ini kita ngelakuin namanya QRT, quantitative real time ya. Kayak normalnya. Cuman si primer yang kita pakai itu kita harus confirm di mana asumsi kita. Saya nggak asumsi sih. Waktu itu biasanya kita kirim chipset dulu sih. Kalau kita kirim chipset, paling nggak kita sudah tahu nanti bentuk chipset itu bukan sebatas ini apa, gennya apa aja, tapi kita udah bisa lihat biasanya R3 methylation itu kalau output chipset itu bentuknya kayak dome gitu. Jadi kita bakal tahu yang di cover itu dari mana sampai kemana. Misal dari promotor sampai terminator, itu nanti dia bakal kebentuk. Nah, nanti dari situ kita bakal desain primer. Desain primernya sehingga nanti itu yang nanti kita gunakan untuk chip QRT. Nanti kita pakai itu yang akan kita gunakan di chip QRT. Ada banyak papernya pasti banyak menggunakan dua hal itu. Chip QRT. Salah satu paper saya dan profesor saya publish tahun 2022 di Journal Experimental Botany itu kita pakai itu. Kita pakai chipset, kita pakai chip QRT, kita banyak bioinformatik datanya di situ, bioinformatik analisisnya di situ. Nanti kita bisa tahu gen mana yang di cover sama H3K27 methylation, di mana yang tidak, dan nanti kita compare dengan ekspresinya seperti apa. Jadi bentuknya kayak grafik gitu ya. Jadi ternyata ekspresi yang naik itu dia selalu tidak di cover sama H3. Kalau dia turun dia selalu kalau nggak ada K27 berarti dia ekspresinya tinggi. Nah di situ karena waktu itu kita risetnya soal flower development. Kalau flower development tuh jauh lebih rumit lagi nih dari RNA dari plant regeneration karena banyak gen yang harus di off, banyak gen yang harus di on, banyak yang harus berubahnya kapan dan kapan saatnya dia harus berubah. Kalau dia salah berubah, salah off, nanti dia malah akhirnya bentuk bunganya berbeda. Itu biasanya Mbak yang kami cari. Kalau untuk dimetilasi kayak penulis membaca. Nah, masalahnya adalah penulis ini statusnya sudah protein, statusnya sudah enzim. Jadi yang kita cek adalah enzimnya. Biasanya saya jarang nyari ekspresi gen ke relief itu nggak pernah saya nyari ekspresi gen ke relief. Karena ke relief itu statusnya sudah enzim. Ketika dia sudah jadi enzim, dia baru bisa bekerja. Baru dia bisa jadi penulis di situ. Termasuk juga readernya, termasuk juga penghapusnya. Nah, sedangkan dari chipset ini kita hanya melihat yang mana yang dia targetkan. Jadi udah levelnya udah genomik lagi. Sesuatu yang kita asumsikan proteomik atau metabolomik proteomik, kita ngeceknya dengan akhirnya yang kita lihat adalah pakai genomiknya. Jadi yang mana? Sebenarnya ada satu tes, sebenarnya ada satu metodologi buat benar-benar ngecek proteinnya. Ada banyak di situ kayak ngecek, oh bener nggak sih ini tuh binding ke sini. Cuma masalahnya ada beberapa metode kayak yeast to hybrid. Mungkin teman-teman sudah ada tahu yeast to hybrid, yeast banyak one hybrid. Yeast to hybrid itu protein to protein interaction. Nanti kita tahu sebenarnya yang jadi pembacanya itu siapa, gitu kan? Misalnya kalau ada protein ini, kalau ada relief itu pasti bakal dibaca sama protein ini. Berarti kalau di yeast one hybrid dia bakal
terapa bahasanya, dia bakal sama-sama lah gampangnya gitu. Itu kalau dengan pakai yeast. Ada satu lagi, saya lupa, biasanya pakai MSMS. Itu juga nanti itu keluar tuh data-datanya. Itu coba kalau misalnya Bapak Ibu di sini bisa cari kalau nggak salah nama penulisnya itu Justin Goodrich. Goodrich, iya, Justin Goodrich. Dia dari Edinburgh University, itu salah satu supervisor dari profesor saya dulu. Dia menggunakan metode itu, dia akhirnya bisa tahu di di badan genom itu protein apa aja yang menempel di situ. Karena kan kalau MSMS itu kan akhirnya bentuknya kayak tik-tik-tik gitu ya. Akhirnya kita tahu itu apa aja di sana. Itu sih Mbak yang biasanya kita ini kan. Kalau yang metode lain yang saya pakai di NEFU, oh ya NEFU, Northeast Forestry University itu singkatannya. Yang saya gunakan biasanya chipsec. Chipsec itu output yang saya pakai. Chip RNA chip, QRT chip pasti melakukan chip itu sendiri karena banyak alatnya. Salah satu yang kita pakai biasanya Sonicator di situ pasti ya. Kita pakai Sonicator terus juga dan segala macamnya. Biasanya kita pakai di situ. Itu kalau untuk DNA, kalau untuk ngecek soal epigenetik. Tapi umumnya apalagi ya, salah satunya lagi yang induce yang tadi saya bilang, GR. Biasanya kita nanti bikin konstruk, rescue konstruk kita istilahnya. Itu biasanya kami gunakan di kampus saya sebelumnya. Jadi banyak metode hanya untuk membuktikan ini benar nggak sama ini. Atau kalau bisa umumnya kalau binding itu biasanya butuh 3 metode selain chipsec. Ada yang namanya pull down, ada yang namanya ya pull down ya, ada yang namanya ASCO IP. Itu metode-metode itu cuma buat melihat binding atau tidak, cuma mau ngelihat mereka berdua ini saling berinteraksi atau tidak. Itu sih yang saya biasa gunakan di sana. Itu sih, Mbak. Terima kasih. Ada lagi? Mas, silakan Mas. Apa ada lagi Mas? Baik, Bapak. Sepertinya ada pertanyaan tambahan dari Bapak Hendra Jaya. Mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir ya, dan karena waktu yang sudah cukup mepet, jadi pertanyaannya ada di kolom chat Bapak Romi, silakan. Oke, siap. Mas Hendra ingin bertanya soal microRNA ya? Oh ya, saya pusing Pak soal itu selama bertahun-tahun. Organoprotein untuk pemahaman molekular plant development. Saya juga ingat bahwa beberapa jenis microRNA dapat memandu metilasi DNA. Dan ya, apakah tanaman sudah pernah dilakukan pendekatan ini? Oh ya, salah satu hal, microRNA ini juga ada beberapa yang ditargetkan ditargetkan ya. Saya juga banyak lupa karena microRNA ini kan agak sulit juga ya. Dia cuma pendek, kami juga agak sulit untuk mendeteksi dianya ada atau tidak, walaupun ada namanya coil, saya lupa nama buat melihat ekspresi dari microRNA ini. eh Kalau yang pendekatan microRNA sudah banyak Mas sebenarnya. Cuman yang perlu adalah yang mana yang mau kita targetin. MicroRNA yang saya biasa pelajari itu soal biasanya 172, 165, 166. Saya lupa. Biasanya itu di daun. Ya, saya dulu bermain di daun juga, di leaf development juga. Di situ ada microRNA di mana untuk juvenile leaves, ya juvenile leaves ya istilahnya, juvenile leaf, mature leaf. Nah, itu ada microRNA di situ. Saya lupa namanya berapa, nomornya berapa. Karena ada banyak banget. Ya, microRNA ini kan disebutnya apa ya? RDDM ya, directed DNA. Saya lupa. Ya, dia pokoknya itu PTM, post transcriptional modification. Biasanya microRNA karena sistemnya buat knocking down ya, sebenarnya buat knocking down ekspresi gen target. Bahkan biasanya restriction microRNA itu lebih mencari microRNA ini targetnya kemana, gen apa yang dia targetin di situ. Nah, nanti bakal dilihat apakah gen itu juga tertarget oleh yang lainnya juga. Itu sih Pak untuk sementara. Sebenarnya sudah banyak yang menggunakan microRNA, termasuk di tes disertasi saya dulu juga saya juga banyak menggunakan, nggak banyak sih, ada 2 atau 3 microRNA saya coba cek ekspresinya yang berhubungan dengan cell regeneration, yang berhubungan dengan stem cell fate, yang berhubungan dengan differentiation, terus juga berhubungan dengan flower development. Biasanya microRNA itu sih mungkin dari saya, semoga menjawab. Baik, terima kasih banyak Bapak Romi, dan apakah Pak Hendra sudah puas dengan jawabannya?
Ya, baik, sama-sama. Baik, sepertinya untuk pertanyaan kali ini sudah dicukupkan dan rasanya kalau kita membahas tentang genomik, tentang genetik, kita nggak boleh lupa nih dengan kita ini di mana. Kita di Saraswati Genomic Institute. Nah, Saraswati sendiri perlu saya tekankan bahwa lab service yang bergerak di bidang genomik dan di bidang layanan genetika. Dan mungkin saya izin saya screen sedikit tentang layanan kami. Nah, jadi untuk Bapak Ibu sekalian, kita memiliki beberapa layanan unggulan. Dan salah satu layanan yang sangat-sangat umum digunakan itu ada DNA barcoding. Jadi DNA barcoding ini singkatnya untuk identifikasi spesies. Dan mulai dari kita melayani mulai dari PCR-nya, mulai dari sequencing-nya hingga kita bisa melayani analisis data dari phylogenetic tree-nya. Nah, selain itu kita juga melayani untuk ekstraksi DNA. Jadi Bapak Ibu sekalian yang punya sampel raw sampel, kita bisa banget kita bantu untuk ekstraksinya dan kuantifikasinya. Untuk sampel requirement dan lain-lain mungkin nanti akan kita berikan filenya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ketika ingin mengirimkan sampel ke kita dalam bentuk apapun mulai dari ya, fresh culture dan kita sampelnya sangat-sangat wide range. Dan ini adalah layanan yang sangat banyak digunakan bahkan dan mulai tren untuk di bidang genomik kita sangat-sangat mengembangkan di NGS yaitu Next Generation Sequencing dan platform kita menggunakan MGI. Jadi kita melakukan identifikasi dengan raw sampel berupa lingkungan. Jadi kita sangat-sangat besar ini, datanya sangat komprehensif, tidak hanya untuk bakteri, fungi, protis, atau archaea dan lain sebagainya kita bisa analisis. Dan sampelnya itu mulai dari agriculture, environmental studies, animal health dan food safety, clinical dan berbagai macam kita bisa identifikasi. Untuk sampelnya seperti ini dan untuk outputnya yang akan Bapak Ibu dapatkan. Dan ini kita juga bisa untuk whole genome sequencing, mulai dari sequencing yang sudah ada datanya maupun yang masih di genome. Sampai requirement-nya seperti berikut. Kita juga untuk whole genome human juga sudah bisa, Bapak Ibu. Jadi silahkan dikontak kebutuhannya seperti apa. Dan rasanya kalau membahas tentang tanaman dan perkebunan, kita lihat juga banyak sekali peserta yang datang dari berbagai institusi, salah satunya institusi sawit. Dan kita sangat gencar-gencarnya untuk mulai mengembangkan identifikasi di berbagai penyakit-penyakit pada sawit. Jadi tentunya kita sangat-sangat bisa untuk melakukan deteksi-deteksi berbagai gen spesifik, melihat menganalisa keragaman mikrobia di perkebunan sawit seperti tanah, air, kompos, dan berbagai macam seperti bahkan sampai pupuknya, fesesnya, dan lain sebagainya. Terus untuk whole genome juga kita bisa mendeteksi gen-gen spesifik untuk membaca seluruh urutan DNA-nya. Jadi kita bisa memberikan wawasan mendalam tentang keseluruhan susunan genetik pada organisme. Jadi bukan hanya sawit, mungkin Bapak Ibu punya riset lainnya di berbagai bidang agriculture, itu sangat bisa. Kita juga mengadakan workshop pelatihan bioinformatik yang cukup rutin, dan mungkin nextnya akan kita berikan informasinya melalui grup WhatsApp yang sudah tertera. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu nantinya bisa berkolaborasi atau menggunakan layanan kami, bisa menghubungi saya ataupun admin dari Saraswati. Baik. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan.
atau mungkin nanti aja ya by chat aja. Dan nanti Bapak Romi mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa main ke Fakultas Kehutanan ya Bapak ya, ke UGM langsung ya. Monggo, silakan. Yuk. Iya, baik. Untuk webinar pada kesempatan kali ini sepertinya dicukupkan karena kita sudah sampai pada penghujung acara dan sepertinya tidak ada lagi pertanyaan dari peserta. Kami harap materi ini memberikan wawasan baru dan inspirasi untuk Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Romi atas paparan yang sangat informatif dan kepada para peserta atas kehadirannya. Kita akan segera melanjutkan ke sesi berikutnya dan mungkin nanti kalau ada kesempatan kolaborasi lebih lanjut baik dengan Bapak Romi maupun Bapak Ibu sekalian kita bisa hubungi ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Romi dan Bapak Ibu sekalian. Untuk absensi saya kirimkan melalui chat di bawah. Ini mungkin bisa absensi terlebih dahulu. Terima kasih dan jangan lupa absensi ya. Dan sertifikatnya nanti akan dikirimkan melalui grup WhatsApp. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Saya Terima izin kasih dulu. banyak Bapak Romi. Yuk.